Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan nama saya Saladin Al-Ayyubi dari Teknik Informatika Angkatan 20 kelas A. Eh, ini saya akan presentasi mengenai evaluasi Fortran dan Warframe Warframe nilai menggunakan metode SUE untuk memenuhi tugas UAS semester 5 yaitu desain antarmuka. Oke, lanjut. Ya. Apa sih SUS itu? SUS adalah metode alat ukur yang digunakan untuk menilai usability terhadap sebuah produk, aplikasi, atau sistem. SUS memiliki karakteristik yang menarik dan membuatnya beda dari kuesioner lain. Antara lain, SUS relatif lebih cepat dan mudah bagi responden yang hanya terdiri dari 10 pertanyaan. Yang kedua, yuk, SS menggunakan teknologi agnostik yang berarti dapat digunakan secara luas dan mengevaluasi hampir semua jenis interface. Juga kuesioner bernilai 1 sampai 100 nilai tunggal sehingga relatif mudah dipahami oleh berbagai disiplin baik individu maupun kelompok. SUS terdiri dari 10 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan memiliki skala 5 poin yang berkisaran dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Terdapat 5 pertanyaan positif dan 5 pertanyaan negatif, di mana A adalah kelas terbaik dan F adalah kelas terburuk. Namun, untuk penelitian ini, saya memilih letter grade saja. Tentuan untuk letter grade adalah sebagai berikut. 1. Grade A nilai 90 dan grade B 85 nilai kurang dari 90, grade C 75 nilai kurang dari 85, grade D 65 nilai kurang dari 75 dan grade F nilai kurang dari 65. Hasil pembahasan usability testing ini saya melibatkan 5 responden yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Dan saya responden saya lebih ke anak, bukan ruang lingkup anak informatika di angkatan saya sendiri. Jadi arah responden saya lebih ke di luar dari informatika, bahkan di luar dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini daftar pertanyaan yang saya ajukan kepada responden. Yang pertama, saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Yang kedua, saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan. Yang ketiga, saya merasa sistem ini mudah digunakan. Yang keempat, saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi untuk menggunakan sistem ini. Yang kelima, saya menemukan bahwa terdapat berbagai macam fitur yang terintegrasi dengan baik pada sistem. Yang keenam, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau tidak serasi pada sistem ini. Yang ketujuh, saya rasa mayoritas pengguna akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat. 8. Saya merasa sistem ini membingungkan. Yang ke-9, saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. Yang ke-10, saya perlu membiasakan dari diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini. Ya, lanjut. Eh, Daftar pekodean pertanyaan.
Selanjutnya, hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh responden diolah berdasarkan skala yang mengacu pada metode pengujian SUS seperti pada tabel di bawah. Tabel daftar pengkodean tiap-tiap pertanyaan kuesioner. Pertanyaan yang pertama, saya berpikir akan menggunakan sistem ini. Saya tidak setuju dengan angka 1, tidak setuju angka 2, ragu-ragu. Angka 3, setuju. Angka 4, dan sangat setuju. Angka 5. Dan sampai seterusnya. Ya, lanjut hasil pengolahan data. Berikut ini adalah hasil data dari responden yang sudah saya rekap menjadi sebuah data. Yang pertama, itu responden pertama yang memilih 5, 3, 5, 2, 4, 2, 5, 5, 3, dan 5. Yang responden kedua 4, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 2, 4. Responden ketiga 5, 1, 5. Responden keempat 3, 3, 3, 2, 5, 5, 5, 3, 3, 3. Responden kelima 5, 2, 4, 1, 5, 2, 4, 5, 2, 4. Hasil perhitungan data yang saya hasilkan itu jumlah dari responden pertama yaitu berjumlah 39, responden kedua yaitu 34, responden yang ketiga yaitu 35, responden yang keempat yaitu 35, dan responden yang kelima yaitu 34. Setelah itu saya kali 2,5 yang menghasilkan responden pertama itu 98, setelah responden kedua itu 85, responden ketiga 68, responden keempat 88, dan responden kelima 85. Nah, setelah hasil ini dijumlahkan, nanti saya bagi 5, maka jadilah hasil akhir yaitu rata-rata 85. Oke. Setelah dilakukan perhitungan nilai usability dari tiap-tiap responden, di mana dari 5 responden diperolehlah nilai akhir sebesar 85. Setelah mendapatkan nilai akhir, selanjutnya saya menentukan accessibility range, critical rating, dan SUS score percentile rank rating dari hasil nilai akhir. Accessibility grade skill objective rating. Hasil penilaian yang diberikan responden, maka hasil penilaian terhadap sistem CK2 Bandung pada text flow maaf salah tulis, harusnya nilai sebagai berikut. Pertama, tingkat accessibility rank masuk ke dalam kategori acceptable. Yang kedua, tingkat grade skill masuk ke dalam kategori B. Yang C, tingkat addictive ranking masuk dalam kategori excellent. Dua, SUS score particle rank. Untuk itu dalam menentukan SUS skor particle rank seperti ketentuan sebagai berikut. Pertama, grade A dengan skor lebih dari atau sama dengan 90, grade B dengan skor lebih besar sama dengan 8 dan lebih kecil dari 90, grade C dengan skor lebih besar sama dengan 80 dan lebih kecil 85, grade D skor lebih besar sama dengan 51 dan lebih kecil dengan 68. Grade F dengan skor lebih kecil dari 51. Berdasarkan hasil penilaian SUS, skor responden terhadap sistem CK2M Bandung pada tax flow nilai sebesar 85. Maka berada pada skor partikel rank grade B. Sehingga sistem CK2 UM Bandung pada tax flow isi prestasi dinilai baik oleh kelima responden. Oke,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.